Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Dewarnoto dengan NIM 1136055 dengan Prodi Geografi NK, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan mengenai komposisi tanah. Oke, baik. Di sini kita akan membahas 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada kandungan makro dalam tanah, yang kedua adalah kandungan mikro dalam tanah, ketiga komponen tanah, yang keempat struktur dari tanah, dan yang kelima itu adalah tekstur dari tanah. Oke, baik. Pertama kita akan menjelaskan mengenai kandungan makro dalam tanah terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini kandungan makro dalam tanah terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu terdapat kandungan organik, yaitu kandungan organik dalam tanah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu budidaya pertanian. Hal ini dikarenakan bahan organik dapat meningkatkan kesuburan kimia, fisika, maupun biologi tanah. Penerapan kandungan bahan organik dilakukan berdasarkan jumlah si organik. Bahan organik tanah sangat menentukan interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Dalam ekosistem tanah, Mustafa tahun 2007 dalam penelitiannya menyatakan bahwa kandungan bahan organik dalam si organik di tanah harus dipertahankan, tidak kurang dari 2% kandungan organik. Yang kedua adalah nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara makroesensial, menyusun sekitar 1,5% bobot tanaman berfungsi, terutama dalam pembentukan protein, yang dilansir dari Hanafiya tahun 2005. Sedangkan menurut Harjo Wigiono tahun 2003, nitrogen dalam tanah berasal dari bahan organik tanah. Bahan organik itu yang bahan organik halus dan bahan organik kasar. Pengkhianatan oleh mikroorganisme dan nitrogenodara, pupuk, dan air hujan. Selanjutnya yang ketiga adalah fosfor. Unsur fosfor atau P dalam tanah berasal dari bahan organik, pupuk buatan, dan mineral-mineral di dalam tanah. Fosfor paling mudah diserap oleh tanaman pada pH sekitar 6-7 yang dilansir dari Harjo Wigiono tahun 2003. Dalam siklus P terlihat bahwa kadar P larutan merupakan hasil keseimbangan antara suplai dari pelapukan mineral-mineral P larutan, yaitu solubilitas, P terverifikasi dan mineralisasi P organik, dan kehilangan P berupa imbolisasi oleh tanaman fiskasi dan lindian menurut Lewa Besi tahun 1988. Di dalam tanah terdapat dua jenis fosfor, yaitu fosfor organik dan fosfor anorganik. Selanjutnya, yang keempat adalah kalium. Kalium merupakan unsur hara ketiga dalam skala nitrogen, fosfor, dan ditemukan dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari kalium akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat, fosfat, atau unsur lainnya. Hakim pada tahun 1986 menyatakan bahwa ketersediaan kalium merupakan kalium yang dapat dipertukar dan diserap tanaman yang tergantung penambahan dari luar, diservisasi oleh tanah sendiri, dan adanya penambahan dari kalium sendiri. Yang selanjutnya adalah kalsium. Kalsium tergolong dalam unsur-unsur mineral esensial sekunder seperti magnesium dan belerang. Ca2+ dalam lautan dapat habis karena diserap tanaman. Diambil jasa teknik terikat oleh kompleks adopsi tanah, mengendap kembali sebagai endapan-endapan sekunder dan tercuci, yaitu menurut Lewa KBC pada 1988. Selanjutnya yang keenam adalah magnesium. Magnesium merupakan unsur membentuk klorofil, seperti halnya dengan beberapa hara lainnya. Kekurangan magnesium mengakibatkan perubahan warna yang khas pada daun. Kadang-kadang pengguguran dan daun dalam waktunya merupakan akibat dari kekurangan magnesium. Itu dari menurut Hanafiya pada tahun 2005. Selanjutnya yang ketujuh adalah belerang. Belerang dari dalam tanah diasimilisasi oleh tanaman sebagai ion sulfat. Di suatu daerah terjadi pencemaran di atmosfer, maka belerang dapat diabsorpsi oleh daun-daun tanaman sebagai sulfur oksida. Kandungan yang cukup tinggi di atmosfer dapat mematikan tanaman. Selanjutnya yang materi pembahasan adalah kandungan mikro dalam tanah.
Yang pertama itu adalah besi atau Fe, yaitu merupakan unsur mikro yang diserap dalam bentuk ion feri atau fero. Besi dapat diserap dalam bentuk kelat, ikatan logam dengan bahan organik. Mineral Fe antara lain olivin, pirit, siderit, butit, magnetit, nematit, dan ilmenit. Besi juga dapat diserap dalam bentuk kelat, sehingga pupuk V dibuat dalam bentuk kelat. Yang kedua adalah mangan atau Mn, yaitu yang diserap dalam bentuk ion Mn2+ seperti hara mikro lainnya. Mn dianggap dapat diserap dalam bentuk kompleks kelat dan pemupukan Mn sering disemprotkan lewat daun. Mn dalam tanaman tidak dapat bergerak atau beralih tempat dari logam yang satu ke organ yang lain. Mangan terdapat dalam tanah berbentuk senyawa oksida, karbonat, dan silika dengan nama pirolusit, manganit, rodokorosid, dan rodonoid. Yang ketiga adalah Zn atau Zn. Zinc diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Zn2+. Dalam tanah alkalis mungkin diserap dalam bentuk monovalen. Di samping itu, Zn diserap dalam bentuk kompleks helat, misalnya Zn eta, seperti unsur mikro lainnya. Zn diserap lewat daun. Kadar Zn dalam tanah berkisar antara 16 sampai 300 ppm. Sedangkan kadar Zn dalam tanaman berkisar 27 ppm. Mineral Zn yang ada dalam tanah antara lain seperti sulfida, sphalerite, smithsonite, zincite, dan willemite. Selanjutnya adalah tembaga atau Cu, yang diserap dalam bentuk ion Cu++ dan mungkin dapat diserap dalam bentuk senyawa kompleks organik, misalnya Cu eta, Cu ethylene, diamin, tetra, acet, acid, dan Cu TDPA. Cu ethylene, paramid, pentaaceteta, acid dalam getah tanaman baik dalam xilem maupun phloem. Hampir semua Cu berbentuk kompleks senyawa dengan asam amino. Yang kelima adalah molybden atau MO. Molybden diserap dalam bentuk ion MO04 min. Variasi antara titik krisis dengan toksis relatif besar. Bila tanaman terlalu tinggi, selain toksis bagi tanaman juga berbahaya bagi yang memakannya. Hal ini agak berbeda dengan sifat hara mikro yang lain. Pada daun kapas, kadar MO sering dijumpai sekitar 1.500 ppm. Umumnya, tanah mineral cukup mengandung MO. Mineral lampu yang terdapat dalam tanah antara lain seperti molibdit, olelit. Selanjutnya adalah boron. Boron dalam tanah terutama sebagai asam borat dan kadarnya sekitar antara 7 sampai 80 ppm. Boron dalam tanah umumnya berupa ion-ion boron. Boron dapat ditransportasikan dalam harutan tanah ke akar tanaman melalui proses aliran massa difusi. Yang ketujuh adalah klor atau Cl. Klor merupakan unsur yang diserap dalam bentuk ion sialmin oleh akar tanaman yang dapat diserap pula berupa gas atau larutan oleh bagian atas tanaman, misalnya ke daun. Kadar Cl dalam tanaman bersekitar 2.000 sampai 20.000 ppm pada tanaman kering. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah komponen tanah. Tanah terdiri dari 4 komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, udara, dan air tanah. Pada gambar-gambar dilihatkan susunan utama tanah berdasarkan volume dari jenis suatu tanah dengan tekstur lempung debu dengan perbandingan bahan padat dan ruang udara yang seimbang. Tanah mengandung 50% ruang pori-pori terdiri dari udara dan air. Volume fase padat menempati lebih kurang dari 45% bahan mineral dan 5% bahan organik. Pada kandungan air yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, maka presentasi ruang pori-pori adalah 25% terisi oleh air dan 20% oleh udara. Di bawah kondisi alami, perbandingan udara dan air ini selalu berubah, tergantung pada cuaca dan faktor lainnya. Bahan penyusun tanah yang disebut dengan terdahulu yakni bahan-bahan mineral, bahan organik, serta air selalu bercampur dalam tanah sehingga susah dipisahkan sama lainnya. Selanjutnya struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan partikel-partikel tanah bergabung satu dengan yang lain, membentuk gumpalan kecil
Gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan kemataan yang berbeda-beda. Beberapa jenis struktur tanah antara lain granular, gumpal, prisma, tiang, dan lempeng. Porositas tanah adalah kemampuan tanah menyerap air. Besar kecilnya kemampuan tanah dalam menyerap air berhubungan dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah, porositas tanahnya semakin kecil karena tanah yang padat akan sulit untuk menyerap air. Selanjutnya adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung dalam padat tanah. Dari ketiga jenis fraksi tersebut, partikel pasir mempunyai ukuran diameter paling besar, yaitu sekitar 2000 sampai 2 sampai 0,05 mm. Debu dengan ukuran 0,05 sampai 0,002 mm. Dan liat dengan ukuran lebih dari 0,002 mm. Keadaan tekstur tanah tersebut berpengaruh dalam keadaan sifat tanah yang lain seperti struktur tanah, permeabilitas tanah, porositas, dan lain-lainnya. Segitiga struktur merupakan suatu diagram untuk menentukan kelas-kelas tekstur tanah. Ada 12 kelas tekstur tanah yang dibedakan oleh jumlah persentase fraksi tanah tersebut. Misalnya hasil analisis lab yang menyatakan bahwa persentase pasir X 32%, tanah liat Y itu 42%, dan debu yang disebut dengan Z adalah 26%. Berdasarkan diagram segitiga tekstur, maka tanah tersebut masuk ke dalam golongan tanah bertekstur pasir. Sedangkan menurut Harjo Wigeno pada tahun 1992, tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara bukti-bukti pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah dikelompokkan dalam 12 kelas tekstur. Kedua belas kelas tekstur dibedakan berdasarkan presentasi kandungan pasir, debu, dan liat. Baik, mungkin demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada jika salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.